Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi kali ini, yaitu momentum sudut. Momentum sudut didefinisikan sebagai perkalian silang antara vektor momentum linear dengan vektor posisi R dari benda yang berotasi. Itulah sebabnya sehingga momentum sudut merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Sementara momentum linear dari massa atau benda yang berotasi itu adalah massa dikalikan dengan kecepatan linear dari benda yang berotasi tersebut. Dan R sesungguhnya adalah jarak sebuah massa yang berotasi dengan pusat sumbu rotasinya. Hubungan inilah yang kita akan bicarakan pada pembahasan kali ini. Sebagai langkah awal untuk memahami konsep dari momentum sudut itu, perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika sebuah massa atau partikel yang berotasi, apabila arah putar dari massa atau benda yang berotasi itu searah dengan jarum jam, maka arah daripada momentum sudut itu tegak lurus terhadap arah putaran partikel tersebut, seperti yang ditunjuk pada gambar. Demikian yang terjadi pada kondisi sebaliknya. Jika arah putar partikel atau benda berlawanan arah dengan jarum jam, maka arah momentum sudutnya juga terbalik seperti yang ditunjuk oleh gambar. Momentum sudut secara matematis dapat dirumuskan L sama dengan I atau momen inersia dikalikan dengan W simbol atau kecepatan sudut. L momentum sudut dalam satuan kilogram meter pangkat 2 per sekon, I momen inersia dalam satuan kilogram meter pangkat 2. W simbol adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. Ingat, momentum sudut itu adalah besaran vektor, di mana arahnya mengikuti kaidah tangan kanan atau putaran sekrup. Jika arah putar partikel diibaratkan jari-jari, maka arah momentum sudutnya itu adalah searah dengan ibu jari. Demikian halnya dengan putaran sekrup. Jika arah putaran sekrup berlawanan arah dengan jarum jam, maka arah momentum sudutnya itu seperti yang ditunjuk oleh anak panah pada gambar di atas. Berikut dari rumus L sama dengan I dikalikan dengan kecepatan sudut. Jika I sama dengan M R pangkat 2 dan kecepatan sudut sama dengan P berbanding R, maka momentum sudutnya itu adalah M R pangkat 2 dikalikan dengan P berbanding R. Jika disederhanakan, L sama dengan M R dikali dengan kecepatan linear. Berikut kita akan bahas tentang hubungan momentum sudut dengan momen gaya.
Untuk memudahkan pemahaman kita tentang hubungan ini, kita terlebih dahulu kembali melihat definisi impuls, yaitu perubahan momentum yang dirumuskan sebagai berikut. F dikali dengan perubahan waktu sama dengan perubahan momentum. Dengan demikian, gaya itu sama dengan perubahan momentum berbanding dengan perubahan waktu. Jika diurai, D dalam kurung M kali P berbanding dengan DT. DT dalam hal ini perubahan waktu. Karena P sama dengan R dikali kecepatan sudut, maka gaya yaitu D dikalikan dengan M kali R kali kecepatan sudut berbanding dengan perubahan waktu atau DT. Jika kedua persamaan ini dikalikan dengan faktor R, maka persamaannya menjadi R kali F sama dengan D dalam kurung M dikalikan dengan R pangkat 2 dikali dengan kecepatan sudut berbanding dengan perubahan waktu atau DT. Mengingat R dikali gaya sama dengan momen gaya dan massa dikali R pangkat 2 sama dengan momen inersia, maka momen gaya itu sama dengan perubahan momen inersia dikali dengan kecepatan sudutnya berbanding perubahan waktu. Sehingga momen inersia dikali dengan kecepatan sudut itu adalah perubahan daripada momentum sudut. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa momen gaya sama dengan perubahan fungsi momen sudut terhadap perubahan waktu. Selanjutnya kita lihat hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut benda yang berotasi adalah tetap apabila tidak ada momen gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dari pernyataan hukum kekekalan momentum ini, kita dapat mengurai kembali berbagai persamaan-persamaan yang terkait dengan momentum sudut. Berdasarkan pernyataan hukum kekekalan momentum, secara matematis dirumuskan sigma tau atau momen gaya sama dengan 0, maka perubahan momentum sudut berbanding perubahan waktu sama dengan 0. Artinya momentum sudut itu sama dengan konstan, atau dengan kata lain momentum sudut dengan keadaan awal sama dengan momentum sudut pada keadaan akhir benda. Sehingga momen inersia keadaan awal dikalikan dengan kecepatan sudut keadaan awal sama dengan momen inersia keadaan akhir dikali dengan kecepatan sudut keadaan akhir, atau I1 dikali kecepatan sudut 1 sama dengan I2 dikali kecepatan sudut 2. Persamaan terakhir inilah
yang kita kenal sebagai persamaan hukum kekekalan momentum sudut. Selanjutnya kita coba mengaplikasikan persamaan terakhir tersebut pada contoh soal berikut. Seorang penari balet yang berputar dengan lengan terentang dan kelajuan 3 radian per sekon memiliki momen inersia 12 kg meter pangkat 2. Jika saat lengannya merapat ke tubuh, momen inersianya menjadi 4 kg meter pangkat 2. Maka berapakah laju putaran ketika lengannya merapat tersebut? Nah, pada soal ini kita perlu identifikasi beberapa variabel. Pertama, momen inersia awal itu 12 kg meter pangkat 2. Momen inersia kedua 4 kg meter pangkat 2, di mana kecepatan sudut awal 3 radian per sekon. Ditanya berapa W2 dalam hal ini kecepatan sudut akhir. Untuk membahas, kita mengacu pada hukum kekekalan momentum sudut. Yaitu momen inersia awal sama dengan momen inersia akhir. Atau I1 dikali dengan kecepatan sudut awal sama dengan I2 dikali dengan kecepatan sudut 2 atau sudut keadaan akhir. Kemudian kita masukkan nilainya, 12 dikali 3 sama dengan 4 dikali dengan kecepatan sudut 2 atau 36 berbanding 4 sama dengan 9. Jadi kecepatan sudut akhir itu sama dengan 9 rad per sekon. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.